Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anakku. Pada video kali ini Ibu akan membahas kegiatan 6.5 dan kegiatan 6.6. Ya, kegiatan 6.5 yang ini membahas penemukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama kaki. Dan kegiatan 6.6 menentukan perbandingan panjang sisi segitiga yang bersudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ini ada di buku paket kalian. Kalian buka buku paket, buku atau buku siswa ya, buku siswa yang ini. Edisi kurikulum 2013, edisi revisi 2017 yang ini. Ini ada di halaman 32 dan halaman 36. Kita buka dulu yang halaman 32. Yang punya buku paket bisa dibuka ya. Ini kegiatan 6.5 menemukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama kaki. Di sini ada sudut 90, 45, dan 45. Jadi segitiga siku-siku sama kaki besar sudutnya pasti 45, 45, dan 90. Kenapa seperti itu? Karena jumlah sudut dalam segitiga jumlahnya pasti 180 derajat. Ini pasti nih 180 derajat. Kalau yang sudah diketahui segitiga siku-siku pasti salah satu sudutnya 90 derajat ya, siku-siku. Nah, jadi kalau misalnya Ibu kurangi ya, 180 derajat dikurangi 90 derajat berapa? 90 derajat juga kan? 90 derajat itu karena panjang sisi siku-sikunya ini sama besar kan, yang dimintakan ini sama kaki. Sama kaki itu artinya sama panjang. Jadi sisi siku-sikunya ini sama panjang. Jadi otomatis sudutnya ini juga harus sama. Jadi 90 derajat ini harus dibagikan ke dua sudut itu. Hasilnya 45 derajat. Jadi paham ya, dapat 45 ini dari mana? Karena dapat dari sudutnya, garisnya ini yang sama panjang. Oke, kita langsung ke perbandingannya. Ini lihat halaman 33. Kelihatan ya? Besarkan dulu. Lihat segitiga yang kecil dulu. Segitiga yang kecil, di sini sisinya 1 dan 1. Ya jelas karena tadi kan segitiga siku-siku yang sama kaki. Sama kaki berarti panjang sisi siku-sikunya sama. Kalau di sini 1 juga 1. Panjang sisi siku-sikunya 1. Berapakah panjang hipotenusanya? Hipotenusanya itu rumusnya kan kemarin Pitagoras. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A nya 1, B nya juga 1. Berarti 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan C kuadrat. 1 kuadrat ya 1 tambah 1 sama dengan C kuadrat. Jadi 2. Jadi berapakah C? C dapatnya pasti akar 2. Jadi di sini hasilnya akar 2. Kita isikan ke tabel ya. Jadi di sini hasilnya akar 2. Sekarang kalau yang sisinya 2, berarti kalau 2 berapa? Berarti kan 2 kuadrat ya. Ini tambah ini ya. Kata tadi kan 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Yang tadi 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Jadi kalau 2 berarti 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. 2 kuadrat 4. 2 kuadrat 4 berarti 4 tambah 4. Berapa 4 tambah 4? 8. Berarti akar 8. Nah, caranya begini. Akar 8. Akar 8 itu kalian bisa bagi berapa? 4 kali 2. Ini dikasih akar, kasih akar. Akar 4 berapa? Akar 4 2.
akar 2 ya tetap. Jadi di sini hasilnya 2 akar 2. Kita isikan ke tabel. Jadi di sini hasilnya 2 akar 2. Lanjut ke yang 3 kuadrat 9. 3 kuadrat 9. 9 tambah 9 18. Kita hitung 18 itu berapa kali berapa? 9 kali 2. Kita akar. Akar 9 sama dengan 3. Akar 2 ya tetap. Jadi di sini hasilnya 3 akar 2. Oke. 3 akar 2. Ini nanti bisa diisi 4, 5, 6 berapa? Lanjut ke yang P. Nah, sekarang kita yang P. Jadi bagaimana kalau sisinya itu kita ganti P? Kalau tadi ini kan huruf angka ya, sekarang jadikan huruf. Sama aja. Tulis dulu rumusnya. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Berarti P kuadrat ditambah P kuadrat, ya kan? Kan sisinya kan P. Sama dengan C kuadrat. P kuadrat ditambah P kuadrat, 1P kuadrat ditambah 1P kuadrat. Jadi kalau nggak ada angka di depannya ini kan dianggap 1 ya. 1 tambah 1 berapa? 2. 2 apa? Ya P kuadrat. 2P kuadrat sama dengan C kuadrat. Berarti C saja, berarti di akar itu 2P kuadratnya di akar. Ini bisa kalian pisah. Jadi akar 2 dan akar P kuadrat. Lanjut. Akar 2 tetap akar 2. Akar P kuadrat hasilnya P. Jadi hasilnya misalnya kalian tulis begini ya, akar 2 sama P. Kan agak aneh kalau P nya itu di belakang biasanya, jadi tulisnya di depan sini. P akar 2 sama dengan C. Jadi selesai. Jadi ini hasilnya jadi P akar 2. Nah, di sini kelihatan nggak polanya? Polanya di sini. Jadi kalau 1 akar 2, kalau 2 akar 2, kalau 3 akar 2. Terus di sini P akar 2. Berarti 4, 5, 6, 10-nya bagaimana? Ya pasti sama dong ya. Jadi di sini hasilnya jadi 4 akar 2. Jadi nggak usah pakai gambar-gambar seperti ini. Kalau sudah hafal langsung aja. Jadi ini 4 akar 2, di sini 5 akar 2. Ini 6 akar 2, di sini 10 akar 2. Oke, dari sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut ke sini. Kegiatan 6.5. Kalau misalnya sini perbandingannya kan sudutnya ini 90, 45. Pasti sini berarti berapa sudutnya? 45 juga kan? 45. Oke, 45 derajat. Terus jadi kalau dia, bentar, Bu besarkan dulu ya. Jadi di sini kalau pakai perbandingan angka, yang di depan sudut 45 ini dianggap 1, perbandingannya 1. Di sini juga 1 karena sama, sudut di depan 45 ini besarnya 1. Jadi di depannya 90, perbandingannya adalah akar 2. Kan lihat yang dari tadi. Nah, di sini. Jadi kan kalau sudah dihitung kan ya. Kalau 1 pasti sini akar 2. Jadi sini 1 di sini akar 2. Ini nanti dipakai untuk ke latihan soal. Langsung ke latihan soal saja ya. Kita lihat latihan soal kita. Buka buku paketnya halaman berapa nih? Halaman 40. Latihan soal halaman 40. Kita ambil yang A. Ambil yang A. Soalnya seperti ini. Nah, berapakah sisi yang A? Sisi yang A berapa? Oke, ini seperti yang ini tadi.
sudutnya 90, 45, 45. Ingat, kalau dia segitiga siku-siku sama kaki, pasti sudutnya 90, 45, 45. Di sini pasti juga 90. Bentar, tulis dulu. 90, berarti di sini 45. Sini juga 45. Kalau perbandingannya tadi berapa? Perbandingan berarti tadi 11 akar 2. Jadi kita tulis di sini. Jadi perbandingannya 11 akar 2. Jadi 1 dan akar 2 ya. Jadi perbandingannya tadi kan 11 akar 2. Di sini kita lihat yang ada soalnya kan hanya A dan akar kedua. Yang sebelah sini kan tidak ada soalnya, jadi ini kita abaikan. Jadi yang kita pakai adalah yang ada soalnya. Jadi perbandingannya 1 dengan A dan akar 3, 2 dengan akar 2. Kita buat dulu tabel perbandingannya dulu ya. Ini perbandingan sisi yang di depan sudut 45 derajat. Ini sisinya adalah perbandingannya adalah angka 1. Jadi sini kita tulis angka 1. Dan yang di depan 90 derajat perbandingannya adalah akar 2. Ini kita tulis akar 2. Nah, sekarang soalnya sisi aslinya. Sisi aslinya di sini A dengan akar 32. Jadi di depan 45 adalah A dan di depan 90 adalah akar 32. Nah, tabel ini yang kita bikin perbandingannya. Jadi di sini kita bisa tulis 1 per A sama dengan akar 2 per akar 32. Ya, paham ya di sini ya. Lalu dikalikan silang. 1 dikali akar 32 tetap akar 32. Lalu A dikali akar 2 jadi A akar 2. Lalu yang diminta kan A saja, bukan A akar 2 ya kan. A saja berarti. Jadi supaya akar 2 nya ini hilang, kedua ruas sama-sama dibagi akar 2. Akar 2. Jadi kuncinya gini ya, kalau seandainya di sini akar 3 berarti sama-sama dibagi akar 3. Kalau di sini akar 5 berarti sini juga sama-sama akar 5. Oke, paham ya? Karena ini akar 2 berarti kita bagi akar 2 supaya akar 2-nya bisa kita hilangkan. Ini bisa saya coret. Akar 2 dibagi akar 2 1. Akar 32 dibagi akar 2. Jadi kalau akar dibagi akar itu sama dengan gini. Nah, akarnya jadikan 1 saja. Jadi akar 32 dibagi 2. Di sini tinggal A. Berapakah akar 32 per 2? Sama dengan 16 ya kan? Akar 16 sama dengan A. Jadi berapakah akar 16? Ya 4. Oke, jadi dapat ya. Jadi selesai. Hasilnya adalah ini sama dengan 4. Oke, jadi kita tuliskan di bagian soal ini. Jadi nilai A sama dengan 4. Jadi jawabannya A sama dengan 4. Oke, sampai sini paham ya? Kita lanjut ke kegiatan 6.6. Kegiatan 6.6. Menentukan perbandingan panjang sisi segitiga yang bersudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Kita lanjut ke video berikutnya ya. Terima kasih.